Selamat datang di Genjelo. Di video kali ini saya akan menginformasikan atau memberikan contoh soal-soal mental ideologi, dan semoga soal-soal yang saya berikan ini akan muncul saat pelaksanaan untuk tes mental ideologi untuk daftar TNI. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu petunjuk pelaksanaannya. Untuk petunjuk pelaksanaannya di sini yang pertama adalah persiapkan pensil utama yang digunakan dengan baik, tidak mudah patah dan tidak memiliki ketajaman yang bisa merusak atau merobek kertas lembar jawaban. Yang kedua, siapkan pensil cadangan untuk mengantisipasi pensil utama rusak atau patah. Yang ketiga ialah persiapkan kondisi kejiwaan Anda, tenang, percaya diri, tidak cemas atau keringat berlebih, tidak sedang menahan rasa buang air besar atau kecil ataupun sakit. Nah, dengarkan baik-baik, pahami dan laksanakan instruksi perintah dari pengawas tes berkaitan dengan petunjuk awal, waktu, tata tertib, dan peraturan lainnya. Menulis data diri, nama dan nomor tes di form isian data diri pada kertas gambar. Yang selanjutnya adalah konsentrasi dan teliti, mengurai dan memahami maksud dan tujuan tiap-tiap pertanyaan sebelum menulis jawaban serta penjelasan Anda. Yang ketujuh yaitu yakin dan ingat 100% jawaban tertulis pada tiap soal pertanyaan adalah sudah tepat dan tidak akan dirubah dengan maksud atau alasan apapun. Yang kedelapan adalah menjawab dan menjelaskan pertanyaan tertulis dengan jelas atau kata dalam kalimat bisa dibaca dan mudah dipahami maksud serta tujuannya langsung ke pokok persoalan. Yang kesembilan, jangan mempergunakan penggaris atau penghapus dalam mengerjakan tes meskipun telah disediakan. Yang selanjutnya adalah jangan bertindak kegaduhan atau mencoret-coret lembar soal dengan maksud apapun. Yang terakhir, selesai kertas lembaran soal dan jawaban Anda tetap bersih dan rapi. Itulah petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan tes mental ideologi. Oke, akan kita lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan tes mental ideologi yang biasanya keluar saat pendaftaran untuk TNI maupun Polri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah falsafah bangsa Indonesia? Jelaskan. Jawabannya adalah falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar, yang bermaknanya 5 dasar yang menjadi kepribadian dan ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, sebutkan siapa saja yang merumuskan Pancasila. Jawabannya adalah Dr. Mohyamin, yang kedua Profesor Dr. Sujono dan Soekarno. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Jelaskan. Jawabannya adalah Pancasila adalah 5 dasar negara yang dijadikan ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang Pancasila sebagai falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia? Jelaskan. Jawabannya adalah Pancasila merupakan jati diri, sikap dan perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang selanjutnya ialah bagaimana pendapat Anda jika ideologi Pancasila digantikan dengan ideologi lain? Jelaskan. Jawabannya tidak setuju, karena Pancasila adalah dasar berdirinya bangsa Indonesia yang telah disepakati rakyat. Mengganti Pancasila berarti menghilangkan bangsa Indonesia di muka bumi ini. Itu pertanyaan di mental ideologi untuk tes TNI ataupun Polri. Silahkan dicatat kalau perlu dan dipelajari. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya agar untuk dapat belajar, sebutkan lambang-lambang Pancasila. Jelaskan. Jawabannya lambang-lambang Pancasila. Sila 1 bergambar bintang, ketuhanan yang Maha Esa.
Sila kedua bergambar rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga bergambar pohon beringin persatuan Indonesia. Sila keempat gambarnya kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima adalah bergambar padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adalah lambang-lambang Pancasila dan penjelasannya silahkan dihafalkan. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana jika Pancasila diubah sesuai kaidah agama? Jelaskan. Jawabannya tidak perlu, karena di dalam Pancasila sendiri telah terkandung kaidah dan norma-norma agama yang tercermin pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk pertanyaan berikut adalah, apakah Undang-Undang Dasar 1945? Jelaskan. Jawabannya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum yang tertulis berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. Untuk pertanyaan berikutnya, setuju atau tidak dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Jelaskan. Jawabannya adalah setuju, karena merupakan langkah pemerintah dalam menyempurnakan aturan dasar Undang-Undang 1945 tanpa merubah dasar itu sendiri dengan maksud dan tujuan demi kepentingan rakyat Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman. Jadi jawabannya setuju dengan alasan karena merupakan langkah-langkah pemerintah dalam penyempurnaan aturan dasar Undang-Undang Dasar 1945 tanpa merubah dasar itu sendiri dengan maksud dan tujuan demi kepentingan rakyat Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar saat tes mental ideologi, tes TNI ataupun Polri, dan jawaban ini silahkan saat menjawab silahkan dihafal, karena saat tes mental ideologi wawancara biasanya akan ditanyakan lagi. Semoga apa yang menjadi keinginan cita-cita untuk menjadi TNI ataupun Polri tercapai, dan intinya tetap sangat semangat dan berusaha, dan akhirnya tetap semangat dan bravo TNI.